出来一战！这轮番之法，或可趁机也。 Wang Lin terkejut, binatang kereta perangnya tiba-tiba tersenyum untuklah melihat binatang Cilin. Seakan-akan mereka berdua ini telah mengenal satu sama lain. Lalu dia mengirim segel kepada kereta perang dan langsunglah menyerang ke arah Qilinnya. Melihat itu, Qilin langsunglah melancarkan serangannya juga yang membuat benturan terus-menerus terjadi. Serangan dari kereta perang terlalu cepat membuat tubuh Qilin langsunglah hancur dan fragmen jiwa kembali keluar serta bendera emas pun terlihat. Di saat itu juga Wang Lin segera melesat untuklah merebutnya. Namun Qilin segera menghalanginya. Alhasil karena Qilin ini terlalu begitu mengganggu, dia menghilangkan rantai yang mengikat binatang kereta perang. Membuat binatang tersebut merasa sangatlah senang dan kembali untuklah menerjang Qilin dengan begitu bebas. Selagi mereka berdua baku hantam, Wang Lin tidaklah membuang kesempatan tersebut untuk mengambil bendera emas. Sayangnya ketika dia sudah berada di dekat bendera emas, seketika gas hitam melonjak dari gunung pemurnian jiwa dan menyebar, membuat semua orang bisa untuklah melihatnya. Setelah itu, Wang Lin kembali memanggil jiwa utama Qilin untuklah kembali guys. Karena dengan kekuatan bendera emasnya, Wang Lin bisa untuklah mengendalikannya. Di saat itu, Qilin yang sudah terpojok oleh binatang kereta perang menghilang ke dalam bendera emas. Namun, gara-gara dia memasuki bendera emas, membuat si binatang kereta perang menjadi begitu sangatlah kesal kepada Wang Lin karena mangsanya benar-benar menghilang dan dia menyerang ke arahnya. Dengan cepat ya, Wang Lin kembali mengeluarkan kereta perang dan menyegelnya kembali. Setelah berhasil untuklah menyegelnya, maka permasalahannya sudahlah selesai. Setelah dari semua itu, dia pun pergi keluar dari sana dan sedikit terkejut. Padahal, pertarungan sebelumnya sudah begitu sangatlah sengit dan juga begitu sangatlah kacau. Seharusnya itu akanlah menarik perhatian para kultivator. Sayangnya, tidak ada satupun kultivator yang tertarik dengan pertarungan tersebut. Bahkan untuk kultivator sekelas formasi jiwa saja tidaklah tertarik sama sekali. Akan tetapi, dia menyadari ada sepasang mata kuno dari area cincin emas yang sedanglah memantau dirinya. Dan secara tiba-tiba, mata tersebut langsung menghilang. Setelah dari pertarungan tersebut, Wang Lin melihat ke arah gunung ekstraksi jiwa dengan penuh tekad. Karena menurutnya, di sana dia bisa memulihkan jiwa asalnya. Di saat itu juga ada Liu Mei yang sedanglah melihat Wang Lin pergi dari sana. Dia menghela napas karena ternyata dia masihlah belum bisa meninggalkan bekas di hati taunya Wang Lin. Sesampainya di sana, Wang Lin kembali menyebarkan akal ilahinya dan menyerbu ke salah satu goa. Yang dimana guys, ada seseorang yang memiliki kultivasi yang sama dengan tetua yaitu Su Jinxi. Wang Lin langsunglah bertanya apakah dia memiliki jiwa yang bisa untuklah mengekstrasi giok. Mendengar itu, Su Jinxi angguk-angguk kepala. Dia akan memberikannya, tetapi dengan satu syarat, yaitu Wang Lin haruslah memberikannya 300 fragmen jiwa agar bendera jiwanya bisa menjadi bendera 1000 jiwa. Tanpa berlama-lama ya, Wang Lin langsunglah mengeluarkan 300 fragmen jiwa. Lalu Su Jinxi mengeluarkan giok tersebut, barter intinya. Setelah itu, Wang Lin segera memindai giok tersebut, yang dimana giok tersebut berisikan 3 teknik, yaitu menenangkan jiwa, memikat, dan racun jiwa. Dari ketiga metode tersebutlah, racun jiwa merupakan yang paling berbahaya, karena bisa menghabisi seseorang secara diam-diam dan mengubah jiwa yang hidup menjadi jiwa beracun. Wah, keren juga. Ditambah, pernah ada suatu peristiwa atau kasus seseorang murid sekte pemurnian jiwa mengkhianati sektenya dan melarikan diri dengan teknik racun jiwa. Lalu dia membuat sektenya sendiri yang disebut sebagai sekte pil setan. Di sana, dia mengubah racun jiwa menjadi sebuah pil yang di dalamnya terdapat aura menghabisi yang membuat seorang kultivator formasi jiwa juga haruslah berhati-hati. Su Jinxi bertanya lagi, apakah Wang Lin akanlah pergi ke gunung penyegelan jiwa untuklah mengambil giok penyegelan jiwa. Mendengar itu, Wang Lin angguk-angguk kepala. Lantas, Su Jinxi langsung memberikan sebuah peringatan.
kalau dia tidak akanlah mendapatkan apa-apa di sana. Karena hanya leluhur sajalah yang diperbolehkan untuk mempelajarinya. Bahkan untuk masuk saja, Wang Lin sudah pasti tidak akanlah diterima. Akan tetapi, Wang Lin sama sekali tidaklah peduli. Dia tetaplah akan pergi ke sana. Sesingkatnya, dia pun telah sampai di sana. Dia melihat ada dua murid yang sedang membicarakan hal yang sama seperti Su Jinxi katakan. Lalu, Wang Lin kembali untuklah menyebarkan akal ilahinya. Dia langsunglah memeriksa di bawah pembuluh darah roh. Dia melihat ada sebuah bendera jiwa, namun terlalu begitu lemah. Setelah itu, Wang Lin kembali menatap ke arah 9 cincin emas dan berkata kalau hari ini adalah penentu baginya untuk memulihkan jiwa asal dengan tekanan dari leluhur transformasi jiwa. Waduh, sekelas transformasi jiwa dijadikan sebagai batu loncatan guys. Dan dia segera melarikan diri dengan kompas bintangnya. Alhasil, Wang Lin segera menyerbu ke arah 9 cincin dengan bendera jiwa miliknya dan batasan di tangannya. Pada intinya, Wang Lin memiliki dua bendera ya, yaitu bendera larangan serta bendera jiwa. Ketika sudah dekat, Wang Lin langsunglah menyerangnya dengan bendera jiwa, yang dimana sosok cilin emas dan 9 cilin hitam muncul, menyerang cincin emas secara bersama-sama, serta ribuan fragmen jiwa juga menutup sekte pemurnian jiwa. Di saat itu juga, kultivator formasi jiwa yang di dalam cincin emas terkejut-kejut melihat seekor cilin emas berada di hadapannya dan Wang Lin muncul di atas cilin juga. Alhasil ya, pertempuran besar terjadi. Namun, Wang Lin yang telah berpengalaman bertarung membuatnya dengan begitu mudah mengalahkan mereka. Akan tetapi lagi, di saat itu juga muncullah sebuah angin yang begitu kuat dan terdengarlah suara dari dalam cincin darah yang berkata kalau dia telah menunggunya. Lalu terlihatlah sosok lelaki tua yang muncul dan menyuruh mereka semua untuklah pergi. Setelah itu dia berkata kepada Wang Lin kalau dia memiliki hadiah untuklah pertemuan pertama mereka. Lalu dia mengeluarkan tekanan dengan niat menghabisi yang tertuju kepada Liu Mei untuklah segera pergi dari sekte pemurnian jiwa sebelum 10 napas dikeluarkan. Liu Mei terkejut mengapa bisa keberadaannya benar-benar diketahui dan dia pun merasakan tekanan tersebut. Namun dia cukuplah begitu keras kepala. Dia sama sekali tidaklah ingin pergi dari sini. Setelah hitungannya hampir habis, lelaki tua ini memunculkan bendera 1 miliar jiwa. Liu Mei yang melihatnya langsunglah pergi dari sekte pemurnian jiwa guys. Maka dengan begini, rencana pertama dia gagal total ya. Tetapi Liu Mei adalah wanita yang pantang menyerah. Dia akanlah datang kembali guys. Dan Wang Lin sungguhlah berterima kasih kepada leluhur tersebut. Sebab dengan begini artinya dia benar-benar akanlah menyinggung Suzaku. Dan pria tua ini berkata sambil tertawa kalau dia akanlah memberikan hadiah kedua kepada Wang Lin, yaitu memberikan tekanan kepadanya untuklah memulihkan jiwa asalnya. Tanpa Wang Lin bertanya serta menjawab, dia pun langsunglah mengeluarkan beberapa tekanan kepadanya. Alhasil, di bawah tekanan tersebutlah tubuh Wang Lin langsunglah bergetar, namun dia berkata tekanan tersebut masihlah belum cukup untuknya. Alhasil, tetua ini pun memberikan tekanan yang lebih kuat hingga dia menggunakan energi spiritual surgawinya. Di saat itu jugalah domain daun teh dan segel suntai akhirnya benar-benar runtuh. Maka dengan begini, jiwa asal milik dari Wang Lin akanlah pulih sepulihnya guys. Dan jika jiwa asalnya kembali pulih, berarti untuk ranah kultivasinya juga kembali menjadi normal dan kini dia mencapai tahap tengah formasi jiwa. Setelah dari semua itu, Wang Lin sungguh berterima kasih kepada sang leluhur karena dirinya benar-benar dibantu tanpa haruslah mengerahkan sebuah serangan. Namun pria tua itu berkata lagi, ada hadiah ketiga yang akan diberikan kepadanya, yaitu kalau dia akan membantu Wang Lin untuklah mencapai tahap akhir formasi jiwa. Dan dia pun pergi menuju cincin darah. Mendengar itu, Wang Lin tersenyum. Menurutnya, ini adalah kesempatan yang begitu bagus dan dia tidak boleh untuk menyia-nyiakannya.
Meskipun dia tahu betul ada maksud tertentu di balik hadiah ketiga, tetapi dia akanlah mengikuti permainan ini. Dia pun segera mengikuti dari belakang. Setibanya di luar cincin darah, pria tua ini mengeluarkan ilusi bendera jiwanya dan berkata, selama bendera ini ada, maka sekte pemurnian jiwa akanlah tetap hidup dan dia berani untuklah melawan orang yang berada di ranah tahap Ascendan. Dan dia hanyalah menjelaskan hanya sejauh itu saja. Dirinya tidaklah mau menjelaskan lebih dalam lagi, guys. Lalu Wang Lin disuruh bersiap-siap karena dia akanlah menggunakan kekuatan jiwa dari bendera tersebut. Dan Wang Lin segera melakukannya. Di saat itu juga, 10 fragmen jiwa berwarna ungu dan emas dengan kekuatan segel transformasi jiwa keluar dari bendera tersebut. Dan lelaki tua ini pun memberitahu kalau fragmen di dalam bendera tersebut merupakan leluhur sekte pemurnian jiwa yang telah meninggal dunia. Dan dia juga meminta kepada Wang Lin untuklah menambahkan dirinya ke dalam bendera tersebut. Karena suatu saat nanti pasti akanlah berguna untuknya. Mendengar itu ya membuat Wang Lin cukup kebingungan serta terkejut-kejut. Mengapa dia haruslah melakukannya? Dan disinilah Wang Lin menyadari tampaknya untuk lelaki tua ini berniat untuklah menjadikan dirinya menjadi bagian inti dari sekte pemurnian jiwa. Contohnya, seperti dia akanlah menjadi ketua sekte selanjutnya, begitu ya. Namun ya, ini hanyalah praduga dari Wang Lin saja. Dia tidaklah berani untuk mempertanyakan apa niat dia yang sebenarnya. Takutnya ya sekali gampar auto melayang, guys. Di saat itu juga, energi roh dari fragmen tersebut masuk ke dalam tubuhnya Wang Lin, membuat energi spiritual di dalam tubuhnya meningkat dengan begitu cepat. Lalu, lelaki tua ini pun berkata, untuklah mengingat namanya, yaitu Du Tian. Ya sebetulnya kalian sudah tahu betul ya, dan dia akan memberikan energi spiritual sebanyak-banyaknya yang diinginkan oleh Wang Lin. Wadidaw! Hari demi hari, bulan demi bulan, sampai bertahun-tahun pun akhirnya dilewati. Wang Lin terus-terusan dimanjakan oleh Du Tian dengan diberikan energi spiritual sebanyak mungkin. Dan sesingkatnya, Wang Lin akhirnya mencapai tahap akhir formasi jiwa. Sedangkan domainnya masih berada di tahap menengah. Meskipun begitu ya, dia tetaplah yakin bisa melawan orang yang lebih kuat dengan domainnya yang sekarang. Du Tian kembali berkata, apakah Wang Lin sudahlah cukup menyerap energi spiritual tersebut? Ternyata masih tersisa banyak sekali, guys. Wang Lin yang mendengar penawaran kembali, dia tidaklah mau rugi sama sekali. Karena dia sudah sangat yakin dengan kebaikan seperti ini, ia sudah pasti ada maunya. Dan nantinya dia akanlah diminta bantuan oleh Du Tian. Wang Lin kembali bertanya apakah dia boleh menyerapnya sampai benar-benar habis. Dan Du Tian pun langsung angguk-angguk kepala. Benar-benar dimanja, guys. Lalu Wang Lin langsung memanggil tubuh aslinya di negara Chu, yaitu tubuh dewa kunonya ya. Tubuh aslinya membuka mata dan mulai menyerap energi spiritual dari avatarnya melalui koneksi yang begitu misterius. Dan ritual penyerapan langsunglah dimulai. Namun siapa sangka guys, penyerapan tubuh asli dewa kunonya terlalu begitulah banyak. Membuat 10 fragmen jiwa yang mengitari Wang Lin menjadi begitu meningkat karena merasakan tarikan yang begitu kuat dari tubuh aslinya Wang Lin. Du Tian yang melihatnya hanya bisa geleng-geleng kepala dan agaklah sedikit menyesal dengan perkataannya. Hampir setengah energi spiritual dari ke-10 fragmen jiwa tersebut telah diserap oleh Wang Lin. Dan tubuh aslinya pun membentuk sebuah kepompong kristal dan bintang lain perlahan-lahan muncul di dahinya. Calon-calon bintang 3 dewa kuno. Setelah itu, Wang Lin pun berhenti untuklah menyerap dan matanya dipenuhi dengan rasa dendam kepada Li Yuanfeng serta klan iblis raksasa. Lalu dia kembali berterima kasih kepada Du Tian dan berkata, suatu saat nanti jika sekte pemurnian jiwa ataupun dirinya membutuhkan sebuah bantuan, dia akanlah membantunya. Mendengar itu ya, Du Tian cukuplah lega karena Wang Lin ternyata tahu berterima kasih dan membalas budi.
Lalu dia memberitahu alasan dirinya mencari-cari Wang Lin. Sayangnya belum saja diberitahu, Wang Lin memotong pembicaraan. Dia beranggapan kalau Du Tian mencarinya karena rumor dirinya yang telah menghabisi salah satu leluhur sekte pemurnian jiwa. Mendengar itu, Du Tian langsunglah berkata, no, itu bukanlah alasan yang tepat. Yang ternyata alasan dia mencari Wang Lin secara diam-diam sebab ada sebuah masalah yang begitu penting. Dan dia akanlah menjelaskan dari kronologinya agarlah Wang Lin benar-benar mengerti tentang alasannya. Dengan mempertanyakan apakah dia tahu kenapa Suzaku memiliki sedikit negara peringkat 5. Du Tian menjelaskan dengan begitu detail kalau dulunya saat Suzaku sampai di planet ini sebetulnya ada 6 sekte besar di dalamnya. Dan para murid dari setiap sekte memiliki izin membuat negara peringkat ke-5. Salah satunya adalah sekte pemurnian jiwa ini. Namun, seiring berjalannya waktu, negara yang bisa menjadi peringkat ke-6 dipukul kembali dalam satu malam oleh Suzaku itu sendiri. Waduh, udah dia yang mengizinkan, tetapi dia yang menghancurkan. Ini namanya permainan dalam permainan. Alasannya guys, karena untuk Suzaku sama sekali tidak mau tergantikan. Takutnya ya dari orang-orang yang telah membuat sebuah negara akanlah menjadi lebih kuat dari pihak mereka. Maka dari itulah mereka menyerang sebelum negara-negara ini benar-benar menjadi lebih kuat. Waduh, ini sih benar-benar kejam dan licik ya. Bahkan sampai saat ini, sekte pemurnian jiwa sudah dikalahkan 3 kali berturut-turut. Padahal dulunya, ke-6 sekte tersebut saling bekerja sama untuklah melarikan diri dari planet 4 orang suci dan diberikan planet oleh persatuan kultivasi. Akan tetapi, sesampainya di planet tersebut, mereka melihat sudah ada ras lain di sana yang menggunakan kekuatan tato. Waduh, ini berketerkaitan ya. Alhasil ya, mereka melakukan pertarungan berdarah yang cukuplah lama. Hingga pada akhirnya, mereka berhasil untuklah mengalahkannya. Walaupun ya, planet tersebut menjadi rusak. Oleh sebab itu, generasi pertama Suzaku membuat sebuah gunung Suzaku sebagai kendali utama negara budidaya peringkat ke-5. Dan tidak diizinkan untuk naik tingkatan ke peringkat ke-6. Karena ia takut planet tersebut akanlah dirusak kembali. Hingga saat ini, Suzaku hanya memiliki 4 orang tahap ascendan saja, dan itu pun terbilang cukup lemah. Mendengar cerita dari Du Tian, membuat Wang Lin kebingungan dan bertanya-tanya apakah ada suatu hubungan dengannya dari cerita tersebut. Du Tian pun menjawab kalau ada hubungannya dengan dia, karena Wang Lin adalah salah satu kandidat yang dipilih oleh Yun Kuei-ji untuklah menjadi Suzaku berikutnya. Hai. Ya, dari cerita ini dapat disimpulkan kalau Du Tian memang sudah tahu lebih awal daripada siapapun. Karena ya, untuk fakta menariknya, Du Tian dan juga Yun Kuei-ji itu adalah teman dekat guys. Maka dari itulah dia tahu kalau Wang Lin adalah kandidat paling terbaik dari Yun Kuei-ji. Sedangkan ya untuk Wang Lin, dia sama sekali tidaklah tahu menau kalau dirinya telah dijadikan sebagai kandidat untuklah Suzaku berikutnya. Ya, maka dengan begini ya bisa diartikan tujuan utama dari seluruh para Suzaku tertinggi-tertingginya, mereka akanlah melakukan sebuah peperangan untuklah mendapati posisi berikutnya guys. Iya, salah satu kandidat yang dipilih oleh Yun Kuei-ji adalah Wang Lin dan 2 lainnya Mimin lupa namanya guys. Sedangkan untuk lawannya yaitu Zhu Kuei-ji memiliki kandidat yaitu Liu Mei dan juga Qian Feng. Tetapi untuk fakta sebenar-sebenarnya Yun Kuei-ji dan juga Zhu Kuei-ji ini cukup dikatakan sangatlah licik. Karena pada ujung-ujungnya hanya mereka berdua sajalah yang berkompetisi. Sedangkan untuk Wang Lin, Liu Mei dan juga Qian Feng itu hanyalah korban agar membuat mereka berdua semakinlah kuat dan kuat. Dan semua ini akanlah terjawab secara perlahan-lahan berjalannya cerita guys. Oke lah, sepertinya sudah banyak sekali ngebacot ya. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.